Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Ekain Fitri dalam materi distribusi sampling ya. Ini adalah materi dari mata kuliah statistik induktif. Dalam kali ini memang saya sengaja buat untuk mahasiswa di Universitas Dharma Andalas Kota Padang ya. Dalam distribusi sampling ini kita harus tahu yang namanya istilah populasi dan sampel ya. Baik, kita bahas sekilas mengenai teorinya ya. Nanti contoh-contohnya akan kita paparkan di video berikutnya. Populasi, kita masuk ke populasi terlebih dahulu. Selama ini yang kalau kita kenal populasi itu banyak yang menganggap bahwa populasi adalah semuanya, semua data, semua objek ya, semua objek. Benar ya, yang dimaksud itu adalah semua objek, tapi objek yang bagaimana gitu ya. Jadi populasi di situ adalah keseluruhan objek atau pengamatan yang ingin diteliti atau yang menjadi perhatian kita ya. Jadi yang ingin diteliti atau yang menjadi perhatian kita. Lalu berikutnya banyaknya banyaknya pengamatan dalam populasi tersebut, atau misalnya populasi itu terdiri dari 1000 objek atau misalnya terdiri dari 500 objek ya. Banyaknya pengamatan tersebut yang disebut dengan ukuran populasi. Nah, itu disimbolkan dengan huruf N besar ya. Lalu berikutnya populasi dilihat dari ukuran populasinya itu terbagi atas dua ya. Ada populasi yang terbatas, satu lagi ada populasi yang tidak terbatas. Nah, maksudnya apa? Kalau populasi yang terbatas, kita tahu berapa banyak pengamatan yang ada di populasi tersebut. Ya, misalnya tadi N-nya sama dengan 1000 atau N-nya 100 ya, N-nya 50 ya. Jadi kita tahu berapa N-nya atau berapa ukuran populasinya. Dan yang satunya lagi adalah yang tidak terbatas, itu adalah N-nya atau ukuran populasinya tidak diketahui ya, artinya dia tidak berhingga banyaknya. Nah, itu adalah jenis populasi. Lalu berikutnya ada istilah yang dikenal dengan karakteristik populasi ya. Dalam hal ini misalnya dalam suatu populasi kita ingin mengamati jenis kelamin populasi tersebut, atau kita ingin mengamati pekerjaannya apa saja, atau misalnya usianya berapa ya, misalnya populasinya adalah populasi pegawai ya, lalu misalnya kita ingin tahu berapa lama dia bekerja dan seterusnya. Nah, jenis ciri-ciri ini atau apa yang kita amati ini ya, itu yang disebut dengan karakteristik populasi. Jadi karakteristik populasi itu adalah sifat atau ciri yang diamati atau yang diteliti dalam suatu populasi. Oke, hasil pengukurannya ya, misalnya kita dapat nilai rata-rata usia dari pegawai tersebut. Lalu misalnya simpangan baku dari lama bekerja pegawai tersebut. Rata-rata simpangan baku ya, variansi atau ukuran-ukuran statistik lainnya ya, itu disebut dengan hasil pengukuran dari karakteristik populasi yang dikenal dengan istilah parameter populasi. Ya, jadi di sini dalam populasi ada istilah-istilah ya, ada ukuran populasi, itu adalah banyaknya pengamatan dalam populasi, lalu ada karakteristik populasi, adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam populasi ya, lalu yang terakhir adalah parameter populasi, adalah hasil pengukuran dari karakteristik populasi. Nah, ini sekilas mengenai populasi. Nah, bagaimana dengan sampel? Yuk kita lihat sampel. Nah, di sini ada sampel yang kita tahu ya bahwa sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi. Misalnya kita punya ya walaupun bulan puasa ya, di sini ada cake. Saya biasa mencontohkan makanan kepada mahasiswa. Kenapa? Mungkin pada saat kuliah matematik itu kebanyakan rasa perut lapar gitu ya. Jadi di sini saya misalkan adalah cake ya. Ada cake ya, satu bundar, lalu kita ingin cicip. Apakah cake itu rasanya enak atau tidak? Tentu kalau yang namanya cicip tidak mungkin keseluruhannya, itu ngambil, itu makan lahap semuanya ya. Tapi yang namanya cicip kita ambil sedikit saja darinya, mungkin sepotong ya. Sepotong inilah yang kita sebut dia dengan sampel. Nah, bisa kita rasakan apakah dari sepotong kue ini, kue tersebut atau cake tersebut enak atau tidak. Ya, bukan berarti sampel yang kita ambil potongan kuenya adalah sampel bukan cake, tapi misalnya sampel nasi yang kita ambil sedikit ya, tentu nggak akan masuk ya, nggak akan masuk. Jadi di sini sampel itu apa?
Dia adalah bagian dari populasi, lalu harus tambahkan di belakangnya yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Jangan sampai terlupakan, yaitu karakteristiknya harus sama dengan populasi. Ya, contoh yang lain, ya misalnya adalah populasi gajah. Ya, populasi gajah sebanyak 50 ekor gajah. Lalu kita ambil sampel 10 semut. Nyambung nggak? Ya walaupun jumlahnya adalah 10 lebih sedikit daripada 50, yang kita tahu bahwa sampel itu kebanyakan nilainya atau ukurannya itu lebih sedikit daripada populasi. Tapi yang objek yang diambil berbeda, yang populasinya gajah tapi sampel yang diambil semut, tentu nggak akan nyambung. Ya, jadi harusnya sampel yang diambil adalah sampel gajah dari populasi tersebut. Ya, jadi di sini sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Lalu ada istilah lagi, kalau di populasi, ukuran populasi, yaitu banyak pengamatan dalam populasi, kalau di sampel istilahnya disebut dengan ukuran sampel, yang disimbolkan dengan huruf N kecil, yaitu banyaknya pengamatan yang ada di dalam sampel. Ya. Apakah ukuran sampel dengan ukuran populasi itu harus selalu kurang dari, apakah ukuran sampel itu harus selalu lebih sedikit daripada ukuran populasi? Oke, jawabannya tentu tidak ya. Ukuran sampel dengan ukuran populasi boleh sama ya. Nah, ini biasanya dalam penelitian, kenapa sih kita mengambil sampel? Itu banyak alasan ya. Salah satunya adalah misalnya kita punya populasi 1000, sedangkan kita punya surveyor atau kita punya yang mengambil data tersebut hanya sedikit, 2 orang. 2 orang untuk 1000 data atau 1000 objek yang akan kita teliti, itu rasanya sangat lama dan sangat melelahkan ya, kurang tenaga juga untuk mengambilnya ya. Jadi untuk itu diambillah sampel. Jadi biasanya adalah untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya. Maka diambil sampel. Nah, kalau seandainya populasinya nggak banyak, populasinya sedikit, misalnya cuma 30 atau 50 ya. Kalau 100 pun mungkin juga bisa bilang, ada yang bilang dia masih sedikit ya kalau dia sanggup untuk mengambil 100 data atau populasi, objek atau pengamatan ya. Maka kita boleh ambil seluruh populasi tersebut yang tadi misalnya 50 pengamatan, kita ambil seluruhnya menjadi sampel. Itu boleh ya. Jadi di sini ukuran sampel dan ukuran populasi boleh sama ya. Tapi tidak boleh sampel itu lebih besar daripada populasi. Itu bukan sampel lagi namanya ya. Nah, di sini kita lanjut ya. Tadi jenis populasi berdasarkan ukuran pengamatannya ada 2, yaitu populasi yang terbatas dan populasi yang tidak terbatas. Nah, di sampel pun berdasarkan ukuran sampel juga ada 2, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Kalau di populasi tadi adalah populasi yang terbatas, maka di sampel jatuhnya sampel yang kecil. Dan sedangkan di populasi adalah populasi yang tidak terbatas, maka di sampel itu adalah sampel besar. Nah, apa yang membedakan antara sampel kecil dan sampel besar? Dari penelitian terdahulunya ya sampai sekarang pun masih diadopsi konsep seperti itu, batas kecil besarnya itu adalah di angka 30 ya. Nah, ukuran sampel yang kecil itu biasanya adalah yang kurang dari 30 ya, sedangkan ukuran sampel yang besar itu datanya atau jumlah ukuran sampelnya atau banyaknya pengamatan sampel tersebut itu adalah lebih besar dari atau sama dengan 30 ya. Jadi itu batas dari ukuran sampelnya. Lalu berikutnya, di populasi juga dikenal istilah karakteristik populasi. Ya, di sampel pun demikian, karakteristik sampel namanya, yaitu sifat atau ciri yang diamati dalam suatu sampel. Oke, lanjut ukurannya, ya hasil pengukuran dari karakteristik sampel ini istilahnya disebut sebagai statistik. Ya, sedangkan di populasi tadi disebut dengan parameter. Ya, dia sama juga, sama-sama misalnya ngitung rata-rata, simpangan baku dan seterusnya. Oke, jadi kita simpulkan perbedaan antara populasi dan sampel bisa kita lihat di sini ya. Dari ukurannya, ukuran pengamatannya. Populasi kita simbol dia dengan huruf N besar, sedangkan sampel kita simbol dia dengan huruf N kecil ya. Lalu ukuran karakteristiknya ya, ukuran karakteristik di populasi kita sebut dia dengan parameter. Jadi hasil ukuran dari karakteristik disebut istilahnya parameter. Sedangkan di sampel yaitu istilahnya kita sebut dia dengan statistik.
Lanjut, untuk ukuran pemusatan, penyebaran, atau ukuran-ukuran lainnya kan ada di deskriptif. Itu ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran, ada ukuran letak, ya, ada ukuran distribusi data, diskiness dan kurtosis. Nah, di sini kita fokus yang dua aja dulu, ukuran pemusatan dan penyebaran. Itu simbolnya, misalnya rata-rata ya atau min, simbolnya dia menggunakan huruf Latin, ya, yaitu mu. Sedangkan simpangan baku dia menggunakan sigma, ya, seperti ini. Ya, sigma. Lalu di sampel dia menggunakan huruf biasa. Untuk rata-rata kita simbol dia dengan X bar atau X, di atasnya ada garis ya, ada topi. Sedangkan simpangan baku kita simbol dia dengan huruf S. Ya. Lalu dari segi jenis, di populasi ada dua jenisnya, yaitu berhingga dan tak berhingga. Sedangkan di sampel adalah sampel kecil dan besar. Jadi ini secara keseluruhan perbedaan antara populasi dan sampel. Ukuran lainnya ya, misalnya adalah korelasi. Di populasi kita simbol dia dengan rho, seperti not lagu, ya, seperti paku gini. Sedangkan di sampel kita simbol dia dengan R kecil. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk yang istilah distribusi sampling. Nah, logikanya di sini distribusi sampling, misalnya kita punya populasi. Ya, kita punya populasi sebanyak N-nya adalah 1000. Lalu kita ambil sampel 100 dari populasi tersebut secara acak. Misalnya kita pengambilan pertama, kita ambil ya tanpa pengembalian ataupun boleh dengan pengembalian, kita ambil 100 sampel ya. Lalu kita hitung rata-ratanya, kita hitung simpangan bakunya atau ukuran yang lainnya. Oke, kita kenal lah misalnya rata-rata dari simpangan baku ya. Untuk sampel pertama, maka ketemulah X bar 1 dan S1 ya. Lalu ulang lagi ngambil sampel. Yang tadi, sampel tadi kembalikan ke populasi, lalu diacak lagi ambil 100 sampel. Ketemulah sampel yang kedua ya. Berarti itu kan udah, nah ini ya. Berarti ini tadi sampel 1, lalu dihitung statistiknya yaitu X bar 1 dan S1. Lalu sampel 2 juga demikian sebanyak 100. Kita hitung juga S1 dan X bar 2 dan S2 ya. Sampai sampel ke N sebanyak 100. Jadi misalnya 10 kali pengambilan ya, berarti sampai dengan sampel acak 10. Tentu akan ada rata-rata X bar 1, X bar 2 sampai X bar 10 dan S1, S2 sampai dengan S10. Ya, udah terkumpul semuanya. Dari semua data tersebut, misalnya X bar tadi ya, dari semua X bar 1 sampai X bar 10 ya, di situ bisa dia akan bentuk sebuah distribusi ya. Disinilah yang disebut dengan distribusi statistik. Ya, distribusi statistik tersebut yang dikenal dengan istilah distribusi sampling ya. Dari 10 rata-rata tadi kita bisa hitung juga rata-rata dari rata-rata. Atau ada yang mengenal istilahnya X bar bar ya, bukan barbar ya, tapi X bar garisnya ada 2 di atas ya. X garis 2 di atas. Ya, di sini nggak digambarkan. Maka dari rata-rata sampel yang kita peroleh tadi, kita bisa hitung rata-ratanya lagi. Jadi rata-rata yang kita rata-ratakan. Nah, di sini yang istilahnya distribusi sampling. Jadi distribusi probabilitas dari suatu statistik disebut istilahnya sebagai distribusi sampling. Ya. Nah, tadi kan sampel yang kita ambil secara acak ini, ya semuanya sebanyak 10 tadi ya sebagai contoh, maka akan terkumpullah statistiknya, yaitu statistik dari sampel acak. Maka dia akan bentuk berupa variabel acak. Dari variabel acak ini maka akan terbentuklah distribusi dari data ratanya juga akan terbentuk secara acak. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari distribusi sampling ya. Di sini ada 4 jenis distribusi sampling. Ya, 4 jenis distribusi sampling. Yang pertama adalah distribusi sampel rata-rata. Ya, distribusi sampel rata-rata. Nah, tadi yang sebagai contoh tadi yang kita ambil ada 10 sampel acak, lalu kita hitung rata-ratanya masing-masing. Jadi X bar 1 atau rata-rata tadi, dia akan bentuk suatu distribusi yang kita kenal istilah dengan distribusi sampel rata-rata. Ya. Nah, di sini ada cerita sedikit ya, bila populasi dengan rata-ratanya mu X, ya, jadi populasi memiliki rata-rata dan memiliki simpangan baku, istilahnya kita simbolkan dengan mu X untuk rata-rata populasi dan sigma X untuk simpangan baku populasi. Lalu diambil sampel dengan ukuran N secara berulang tanpa pengembalian, maka diperolehlah distribusi sampel rata-rata. Ya,
Jadi dia diperoleh distribusi sampel rata-rata. Seperti kasus ini ya, sampel acak diambil, maka terbentuklah X bar 1 sampai X bar 10, maka dia akan bentuk sebuah distribusi statistik yang dikenal dengan distribusi sampling rata-rata. Ya, maka dari data yang kita peroleh dari sampel 10 sampel yang kita ambil ya, rata-rata keseluruhan atau rata-rata dari distribusi sampling ini ya. Jadi X bar tadi itu nilainya pasti akan sama dengan rata-rata populasi. Jadi di sini kita X bar itu kita simbolkan dia dengan mu X bar, nilainya akan sama dengan mu X, yaitu rata-rata populasi. Ya, itu udah ketentuan. Kalau mau kita kasih contoh, nanti bisa ya mungkin di video berikutnya dikasih contoh, benar nggak terbukti demikian ya. Lalu bagaimana dengan simpangan bakunya? Ya, simpangan baku untuk rata-rata distribusi sampling rata-rata ya. Maka simpangan bakunya dia terbagi dua ya. Kalau populasinya terbatas, satu lagi populasinya yang tidak terbatas. Yang populasi terbatas tentu ukuran populasinya kita tahu atau N besarnya diketahui. Sedangkan yang tidak terbatas N besarnya tidak diketahui. Jadi yang membedakannya di sini adalah ada faktor pengalinya yaitu faktor koreksi. Jadi semua ini ya akar dari N kurang N per N kurang 1 ini yang kita kenal istilah dengan faktor koreksi. Jadi kalau dia populasi terbatas, semuanya harus dikalikan dengan faktor koreksi. Tapi kalau dia tidak terbatas, tidak ada pengali faktor koreksi. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung simpangan bakunya? Yaitu sigma X bar, yaitu simpangan baku dari sampel rata-rata tadi, distribusi sampling rata-rata tadi, yaitu sigma X, ya. Sigma X dibagi dengan akar N. Simpangan baku dari populasi dibagi akar N. Nah, nanti kalau dia terbatas, kali dengan faktor koreksi. Jika tidak terbatas, tidak usah dikali faktor koreksi. Lalu gunanya untuk apa? Ya, gunanya adalah kita ingin tahu nanti dia bisa didekati dengan distribusi normal. Karena sampel yang kita ambil adalah sampel acak yang diambil secara berulang-ulang. Kalau di populasi yang kita ambil adalah distribusi normal, nanti otomatis sampelnya juga akan mengikuti distribusi normal ya. Nah, kita bisa dekati dengan distribusi normal standar yaitu Z. Maaf ini berantakan ya. Ini harusnya sampel rata-rata ini mu X bar ya. Oke, saya coba baca di sini ya. Secara berulang-ulang atau tanpa pengembalian, maka distribusi sampel rata-ratanya atau X bar akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu X bar dan simpangan baku sigma X bar. Maka Z-nya, ya Z yang akan kita ukur itu adalah X bar dikurangi dengan mu X bar. Ya, X bar dikurangi dengan mu X bar dibagi simpangan baku X bar. Tadi kita udah ketahui bahwa mu X bar tersebut sama dengan populasi, yaitu mu X. Ya. Jadi itu bentuk untuk distribusi sampling rata-rata. Berikutnya distribusi sampel proporsi. Jadi yang kedua jenis dari distribusi sampling ini adalah distribusi sampel proporsi. Ya. Distribusi sampel proporsi, ya di sini proporsi itu adalah biasa yang kita pelajari di teori probabilitas. Ya, probabilitas itu boleh kita sebut dia sebagai proporsi. Misalnya dalam suatu populasi kita mengamati suatu kejadian, nah kejadian tersebut ada sebanyak X kejadian, maka proporsi kejadian tersebut dalam populasi itu akan menjadi X per N. Ya, jadi di sini proporsi itu adalah kita simbol dia dengan X per N. Tapi kadang di soal nggak diketahui X per N-nya langsung aja proporsi. Berarti itu udah aman ya, kita bisa tahu di soal itu P-nya langsung. Ya, proporsi itu bila kita simbol dia dengan huruf P. Ya. Dari sampel yang kita ambil tadi, nah coba kita lihat lagi. Nah, ini dia ya, sampel acak 1 kita bisa hitung P1, sampel acak 2 kita bisa hitung P2 dan seterusnya. Jadi ada P1, P2 sampai P10, rata-rata dari P1 kita sebut dia dengan P bar. Itulah yang disebut dengan distribusi sampling proporsi atau distribusi sampel proporsi P bar, yaitu X per N. Nah, bagaimana bentuk rata-rata dari distribusi sampel proporsi? Itu kita simbol dia dengan mu P bar. Nilainya akan sama dengan rata-rata di populasi, yaitu mu P atau X per N, X besar per N besar. Nah, standar deviasinya bagaimana? Nah, untuk menghitung standar deviasi, kalau diketahui proporsi, itu rumus umumnya adalah akar dari P kali 1 kurang P dibagi dengan banyaknya sampel atau N kecil. Ya.
Nah, kalau seandainya populasinya terbatas, itu tinggal dikalikan dengan faktor koreksi. Ya, jika tidak terbatas, tidak usah dikalikan faktor koreksi. Jadi ini adalah rumus umum dari standar deviasi atau simpangan baku untuk distribusi sampel proporsi. Jadi udah dua ya distribusi sampling kita pelajari. Yang pertama adalah distribusi sampel rata-rata, yang kedua adalah distribusi sampel proporsi ya. Yang jelas rata-ratanya selalu sama dengan rata-rata populasi. Rata-rata distribusi samplingnya selalu sama dengan rata-rata populasi. Nah, untuk apa ini? Sama saya dengan yang distribusi sampel rata-rata, yaitu untuk menghitung nilai Z-nya. Ya, untuk menghitung nilai Z-nya. Nah, Z-nya itu bagaimana? Yaitu Z-nya adalah P bar atau proporsi dari sampling rata-rata dikurangi dengan rata-rata proporsi sampling dibagi dengan simpangan baku. Karena rata-rata proporsi sampling sama dengan rata-rata proporsi dari populasi ya, atau disebut dengan P, maka P bar kurang P bagi sigma P bar. Nah, ini untuk distribusi sampel proporsi. Jadi udah dua yang kita bahas mengenai distribusi sampling. Lalu yang ketiga, distribusi sampel beda dua rata-rata. Ya. Nah, di sini beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan satu populasi, kalau di sini dua populasi yang berbeda. Ada populasi satu, lalu ada populasi dua. Ya, dari masing-masing populasi ini dia memiliki ukuran populasi yang terbatas. Ya, kita kenal dia N1, untuk populasi 2 kita sebut dia dengan ukuran populasi N2. Ya, lalu kita ambil sampel secara acak, ya kita ambil sampel secara acak, sampling ya beberapa kali pengambilan ya, akan ketemu nanti ukuran sampel yang sama jumlahnya misalnya 100, maka N1 ya untuk populasi pertama itu adalah 100, yang kedua juga 100. Jadi sampel pertama misalnya 100, sampel kedua 100 dan seterusnya. Nanti dia akan bentuk sampling rata-rata. Ya, tapi kalau itu dia satu populasi, kita ukur dia dengan namanya distribusi sampel rata-rata. Nah, kalau dua beda rata-rata, yang namanya beda itu adalah selisih. Ya, berarti kita bisa lihat dari sampel yang kita pilih tadi nanti akan ada rata-rata sampling. Ya, untuk sampel pertama berarti X bar 1, untuk sampel kedua itu kita kenal dengan X bar 2. Nah, untuk populasi rata-ratanya kita kenal istilahnya dengan mu1, dan untuk populasi kedua tentu mu2. Beda dua rata-rata diwakili dengan mu1 kurang mu2. Jadi rata-rata populasinya ya, rata-rata dari dua populasi yang berbeda ini yaitu mu1 dikurang dengan mu2 ya. Lalu bagaimana dengan sampelnya? Sampelnya tentu X bar 1 kurang X bar 2 ya, atau boleh disembol dengan mu X bar 1 min X bar 2. Ya, seperti ini, mu X bar 1 min X bar 2. Nah, nilai rata-ratanya seperti dengan yang sebelumnya, rata-rata sampel dua beda rata-rata sama dengan rata-rata dari dua beda populasi tadi, ya, yaitu mu1 kurang mu2. Jadi rata-rata itu selalu sama dengan rata-rata populasinya. Bagaimana dengan standar deviasinya ya? Standar deviasinya di sini, oh ya maaf, ini kasusnya untuk dua beda rata-rata populasinya itu tidak terbatas ya, bukan terbatas, dia tidak terbatas. Jadi kita tidak ada faktor koreksi di sini ya. Maka standar deviasinya, kalau yang tunggal tadi kita lihat tunggal tadi bagaimana bentuknya. Nah, tunggal itu adalah sigma X per akar N ya. Kalau misalnya dia dua populasinya, ya kalau tadi tunggal populasi, kalau sekarang dua populasi, dia menjadi sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 lalu diakarkan. Artinya apa? Yang sigma per akar N tadi itu dikuadratkan masing-masingnya, lalu jumlahkan dia, hasil jumlahnya baru kita akarkan. Maka terbentuklah rumus standar deviasinya adalah sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, gunanya untuk apa? Sama kasusnya dengan yang tadi, gunanya adalah untuk menghitung nilai Z-nya ya. Untuk menghitung nilai Z-nya rumusnya ngikutin aja seperti yang tadi. Kalau di tadi itu X bar kurang mu, X bar dibagi sigma X bar. Kalau sekarang X bar 1 kurang X bar 2 atau rata-rata sampling dikurangi dengan rata-rata sampling mu X bar 1 ya, mu1 kurang mu2 rata-rata populasi dibagi dengan simpangan baku rata-rata sampling tadi. Ya, ini bentuk umum dari distribusi sampel dua beda rata-rata. Z ini ya, kita akan lihat nilainya atau kita bandingkan nilainya dengan tabel Z atau tabel standar baku dari distribusi normal.
Oke, lanjut. Yang terakhir ini adalah distribusi sampel beda dua proporsi. Ceritanya sama seperti dengan sampel 2 beda rata-rata. Kalau tadi kita menggunakan rata-rata, kalau sekarang kita menggunakan proporsi P1 dan P2. Ya, selisihnya tentu P1 bar kurang P2 bar. Rata-ratanya kita kenal istilah dengan mu P1 bar dikurang P2 bar. Nilai rata-ratanya untuk sampel 2 beda proporsi ini sama dengan nilai rata-rata dari populasinya, yaitu P1 dikurangi dengan P2 bar. Jadi rata-rata proporsi populasinya P1 kurang P2 bar, ya. Standar deviasinya bagaimana? Lihat saja rumus yang tadi, ya sama kasusnya dengan yang rata-rata tadi. Nah, untuk proporsi tadi simpangan bakunya atau standar deviasinya kan P kali 1 kurang P per N. Kalau misalnya ada dua populasi, kuadratkan ini, jumlahkan hasil kuadratnya, maka kedua-duanya akarkan hasil jumlah tadi. Ya, bentuknya, mana dia sebentar. Nah, ini bentuknya, ya. Jadi P1 kali 1 kurang P1 per N1 ditambah P2 kali 1 kurang P2 per N2. Lalu jumlahnya baru kita akarkan. Ini bentuk dari distribusi sampel dua beda proporsi. Nah, gunanya untuk apa? Sama, ya gunanya adalah kita dekati dia dengan distribusi normal standar yang menggunakan statistik Z, yaitu rumusnya seperti ini. Ya, oke, sekian mengenai distribusi sampling, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.